Saya Nurman Mujib, Guru Bimbingan dan Konseling SMP Negeri Selangit, Kabupaten Musirawas. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Ahmad Dahlan. Berikut adalah video pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak, kalian sudah menyempatkan waktu untuk hadir ke ruangan bimbingan dan konseling ini. Ya, di sini Bapak mendapat laporan dari wali kelas kalian ya. Kalian disuruh menghadap ke ruangan Bapak. Jadi kita akan melaksanakan konseling kelompok ya. Jadi nanti kita akan mengungkapkan permasalahan yang ada satu persatu dari kalian. Sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelum kita mulai, kalian ini kan dari kelas yang berbeda, ya. Sudah saling kenal belum sebelumnya kalian ini? Sudah saling kenal. Walaupun dari beda kelas, tapi tetap sudah saling kenal ya. Baik, kalau saling kenal. Begini, di dalam konseling kelompok ini tentunya ada tujuannya anak-anak ya. Tujuan dari konseling yang akan kita lakukan ini, kalau Bapak mendapat informasi dari wali kelas kalian, masalah kalian ini tentang kehadiran ya, membolos. Nah, membolosnya itu karena apa, nanti kita bahas di kegiatan kita ini. Tapi pada intinya tujuannya ini bagaimana nantinya setelah kita melakukan kegiatan ini, kalian itu bisa menghilangkan atau kalau tidak bisa menghilangkan ya mengurangi lah frekuensi perilaku membolos kalian ini. Baik, di dalam kita melakukan konseling kelompok ini nanti, kalian tidak usah khawatir. Jadi ungkapkan masalah kalian dengan jujur, terbuka, apa adanya ya. Nggak usah takut nanti ceritanya bocor ya, permasalahan kalian tahu oleh guru-guru. Tidak, Bapak tidak akan menceritakan permasalahan kalian ke guru-guru kalian juga, tapi di sini kan kalian berlima. Jadi yang tahu permasalahan ini hanya kita berenam ya, kalian berlima sama Bapak. Jadi orang lain jangan sampai tahu permasalahan yang akan kita bahas ini ya, seperti itu. Baik, sudah bisa kita mulai untuk kita lanjut ke tahap selanjutnya. Sudah ya. Baik. Tapi kalian harus benar-benar bisa menjaga ya, jangan sampai nanti si Nathan cerita ke temannya, ke ibunya seperti itu. Oh, si Terry ini sering membolos seperti itu ya. Jadi jangan diceritakan walaupun itu dengan orang itu. Baik, terkait tentang permasalahan kalian kan tentang membolos ya. Bapak mendapat informasi tentang membolos. Sebelumnya boleh Pak tahu dulu, kalian itu membolosnya karena apa? Kalian ceritakan satu persatu, nanti kalian tahu permasalahan kalian itu membolosnya karena apa?
Silahkan. Mulai dari siapa dulu? Mata. Sebenarnya Pak, aku itu takut sama gurunya Pak. Oh, jadi Nathan ini membolos karena takut sama gurunya. Tugas aku itu belum selesai. Oh, tugas belum selesai. Selanjutnya siapa lagi yang mengungkapkan? Nah, ya, silakan. Sama Pak, saya juga mengerjakan tugas rumah. Oh, jadi membolosnya alasannya sama dengan si Nathan. Kalau yang lain, Tunggal. Tunggu itu males soalnya ketemu sama guru killer. Oh, mereka ketemu sama guru killer. Kalau boleh tahu siapa itu gurunya? Enggak, di sini enggak. Kawan-kawan jangan kasih tahu, jangan ngasih tahu ke gurunya juga ya. Ini rahasia kita berenam, ya. Enggak apa-apa tuh enggak. Siapa? Maksudnya mata pelajaran apa? Ibu siapa atau bapak siapa yang kata Tunggal itu killer itu tadi? Bu Dewi Pak, mata pelajaran matematika. Oh, Bu Dewi, pelajaran matematika. Selanjutnya, Lea. Saya kesiangan Pak, jadi terlambat. Oh, kesiangan. Jadi karena terlambatnya itu karena kesiangan, jadi terus nggak masuk sekolah, bolos saja. Ya. Oke, selanjutnya Eca. Kalau Eca apa? Karena gurunya cerewet. Oh, gurunya cewek. Mata pelajaran apa itu? Bahasa Inggris Pak. Bahasa Inggris. Baik. Dari kalian sudah mengungkapkan masalahnya ya. Pasti kan permasalahan itu ada alasannya ya. Ada alasannya kenapa kok kalian membolos itu, alasannya itu tadi. Tapi pasti ada alasan yang lebih logis lagi lah. Kenapa kok bisa kalian itu sampai membolos? Apa tidak ada pilihan lain selain membolos? Kalau Lea ini tidurnya itu emang jam berapa kalau tidur? Jam 11. Jam 11. Jam 11 itu tidur, baru tidur. Ya. Tapi kok kalau misalnya terlambat, kenapa nggak masuk aja? Maksudnya kalau misalnya terlambat pun kan masih boleh masuk kan, nggak langsung disuruh pulang kan sama satpam kan? Ya, tapi biasanya kan dihukum dulu Pak. Jadi takut dihukum. Oh, jadi takut dihukum. Jadi males kena hukum lah istilahnya. Tapi berarti bapak sama ibu nggak tahu ya kalau misalnya saya ini ya bolos. Oh, nggak tahu. Di rumah memang nggak ada ini apa namanya? Nggak ada orang lain selain bapak sama ibu kan pergi kerja. Nah, yang di rumah nggak ada ya? Enggak ada. Oh, Tunggal dulu deh. Nah, kalau Tunggal tadi males dengan gurunya, Bu siapa tadi? Bu Dewi. Killer. Emang versi killer menurut Tunggal itu seperti apa sih? Pak pengen tahu. Kerjanya tuh cuma kayak marah, terus kalau misalnya murid itu salah dikit, misalnya salah ngitung, terus nanti langsung dimarahin gitu, nggak dibilang baik-baik, dijelasin dulu. Oh, ngasih tahu kesalahan ke kalian itu seperti apa? Dikasih tahu letak salahnya di mana dan dijelaskan biar kayak tahu mana yang benar. Bolos pelajaran Bu Dewi, pelajaran sesudahnya masuk lagi nggak? Enggak, kepalangan bolos, jadi Langsung. gitu lah. Mungkin apa deh si Tunggal tuh pernah bikin masalah apa dengan Bu Dewi itu? Pernah. Apa? Tunggal tuh kayak salah tulis, maju di Oh. papan tulis, jadi dihukum di depan. Dihukum Dan di depan. ya, di depan Di depan kelas itu? kelas. Hmm. Jadi Tunggal itu malu sama anak-anak kelas, jadi Oh. tambah malu sama si Ibu Dewi. Oh, gitu. Nah, kalau apa namanya? Kalau Eca bisa diceritakan apa namanya? Ceweknya itu seperti apa kok sampai malas untuk belajar? Oh,
berisik terus coret terus kalau coret itu kan telinga jadi panas Pak, malas dengerinnya. Oh, males dengar ocehan ibunya ya. Oh, apa nggak ditanya nih apa namanya saat di waktu di rumah sepupu tuh, apa kok Eca kesini nggak sekolah gitu? Libur. Alasannya libur. Ya dari kalian tadi sudah mengungkapkan masalahnya, terus alasannya kenapa kok sampai membolos seperti itu. Yang segala sesuatu itu kan pasti ada akibatnya, ada konsekuensi yang harus diambil ya. Kalau dari kalian membolos itu pasti ada konsekuensinya dong ya, dari akibat dari perilaku kalian membolos ini. Bisa kalian ungkapkan tindakan untuk membolos, akibatnya itu apa, seperti itu ya. Silakan. Kalau ketahuan dimarahi pasti ya, kalau ketahuan dimarahi. Yang lain apa? Jadi tidak mengikuti pelajaran ya, pelajaran apa namanya, pelajaran yang tidak disenangi itu tadi, jadi tidak mengikuti, dan pelajaran yang lainnya juga gitu ya. Yang lainnya siapa? Jadi keseringan bolos, jadi apa ya, canduan seperti itu, jadi kecanduan bolos. Yang paling pasti kalau kalian membolos otomatis kalian ketinggalan pelajaran. Kalau ketinggalan pelajaran otomatis nilai atau prestasi kalian menurun ya. Bahkan kalau misalnya itu berlanjut terus nantinya bisa saja kalian tinggal kelas karena itu tadi, waktu karena nggak mengikuti pelajaran, waktu ulangan pasti nggak bisa menjawab. Jadi jangan meninggalkan pelajaran karena hal-hal yang sepele seperti itu. Coba nih dari kalian ya, dari kalian tadi kan sudah mendengarkan permasalahan teman-temannya satu persatu ya. Coba deh kalian menurut versi kalian kira-kira permasalahan dari Nathan itu solusinya yang harus dilakukan itu apa? Ini Pak ada namanya LKPD. Nah, yang dulu nanti Pak jelaskan. Nah, jadi di situ di bagian yang paling atas itu ada 4 kotak. Ada 4 kotak. Di situ kalian tulis, misalnya di kotak yang pertama. Nah, di kotak yang pertama itu kalian tulis nama temanmu, misalnya Nathan. Sarannya supaya tidak tentang permasalahannya tadi, apa nanti tadi permasalahannya? Takut sama guru, main warnet ya. Nah, jadi apa kira-kira yang supaya diri itu nggak takut dengan guru, terus tugas juga nggak ngerjakan, seperti itu kira-kira apa sarannya? Silakan kalian kerjakan. Di atasnya ditulis dulu nama kalian, tulis dulu nama kalian.
teman-teman sekalian. Nah, sekarang kalian bacakan saran dari kalian untuk teman kalian. Nanti temanmu nanti memberikan tanggapan, tapi dibacakan dulu, kalian bacakan dulu semuanya. Nanti selanjutnya menurut kalian masing-masing kira-kira saran mana yang cocok atau pas bisa kalian terapkan, kalian pakai. Buat Nathan, semestinya tetap mengerjakan tugas yang sudah gue berikan, karena yang lain dari tugas-tugas yang dikerjakan itu sangat penting untuk kelulusan nanti. Dan untuk Thierry, jangan membiasakan diri untuk lolos ke warnet, karena itu bisa menjadi contoh yang buruk bagi teman-teman kita yang lainnya. Dan untuk Azalea, sebaiknya menjaga pola tidur agar tidak kesiangan lagi, dan mulai membagi waktu untuk kegiatan yang lain seperti menonton dan bermain bersama teman-teman. Untuk Helsia, dengarkan apa yang disampaikan guru, walaupun mungkin perkataan guru itu berlebihan bagimu, tapi percayalah bahwa itu untuk kepentingan dirimu sendiri. Oke, baik. Tangan dulu. Baik. Siapa dulu? Ya dulu. Saran untuk Nata, kerjakan tugasnya 7 kali seminggu, jika bisa pasti bisa. Saran Untuk dari jangan keseringan main di warnet. Jika ada tugas yang belum dikerjakan maka sederhana. Saran untuk Eca, jika belum memberikan nasihat maka dengar senang. Saran untuk Tunggal, jalanannya kita tidak suka dengan satu maka jadinya kita ketinggalan masa lain. jadi jangan karena apa namanya satu mapel jadi ketinggalan yang lain ya. Ya, selanjutnya baca. Saran untuk Nathan, hadapin gurunya dan terima konsekuensinya, karena masalah itu harus dihadapin bukan dihindari. Saran untuk Thierry, harus punya pendirian, jangan suka ikut-ikutan sama orang lain terus ataupun teman sekalipun. Saran untuk Tunggal, jika tidak mau malu dengan teman maka harus mengikuti semua aturan dan perintah guru. Saran untuk Azalea, sebaiknya dibiasakan tidur jam 9 malam dan tepat waktu. Oke, kalau yang lain, Nathan silakan. Kalau untuk aku jangan lagi terlalu sering makan, walaupun aku juga sebenarnya nanti jadi kita ketinggalan mata pelajaran. Jadi mulai diatur waktunya jangan supaya tak bisa mengikuti setiap mata pelajaran. Saran untuk Tunggal banyak-banyak sabar ya ke gurunya. Walaupun Tunggal marah lagi, beranikan diri aja. Walaupun gurunya kilor, tapi kan kita tetap menghormati guru. Kalau saran untuk Azalea, ya jangan tidur kemalaman lagi. Ayo nanti nggak baik untuk kesehatan. Jadi bangunnya kesiangan, mulai jaga kesehatan atau waktu tidurnya supaya datang ke saat tepat waktu. Saran untuk Eca, jangan suka buang-buang lagi ya, nggak baik, jujur aja. Gurunya kan mau ngajarin Eca, jadi agak cerewet, agak semangat. Oke, hapus dulu. Selanjutnya terakhir dari Saran untuk Nathan, membawa pola pikir hidup tidak ikut-ikutan bolos sama IPA. Saran untuk Tunggal harus menerima keadaan dia di sekolah masalah matematika. Jika guru itu gila, turuti saja apa yang dia mau. Saran untuk Azalea, jangan kesiangan atau berakor hingga terlalu marah hingga sampai tidak masuk sekolah. Saran untuk Eca, jangan keseringan ke WC. Mungkin saja Bu Ana tidak suka murid yang diajar keseringan ke WC, apalagi Bu Ana suka cerewet. Agar Bu Ana tidak cerewet, Eca mengubah diri saja. Oke, baik. Dari kalian tadi sudah membacakan saran ya yang bisa diterapkan oleh teman-temanmu. Nah, kembali lagi ke kalian masing-masing, kira-kira saran dari siapa ya yang pas atau yang cocok untuk bisa kalian terapkan. Silahkan kalian tuliskan di lembar bawahnya itu ya, di bagian kotak di bawahnya itu kan ada lembar selanjutnya. Nah, silahkan kalian isi di situ kira-kira saran dari teman-teman itu tadi kalian pilih
tulis saya akan saya akan mengikuti saran dari siapa tunggal, saya akan mengikuti saran dari boleh, tidak apa-apa ditulis seperti itu. Itu kalian sudah memilih ya saran dari teman-teman kalian. Itu silakan nanti kalian harus bisa mewujudkan saran yang sudah kalian pilih itu tadi. Nah, berhubung waktu kita sudah mau habis ya, sebelum mengakhiri kegiatan kita, Bapak ada sebuah ilustrasi yang bisa kalian ambil pelajaran dari itu. Bapak ambil alatnya. Ada gelas, ya, ada lereng, ada batu kecil, ada juga pasir. Nah, jadi seperti ini. Gelas ini adalah ibaratkan diri kalian, ya, diri kalian. Gelas ini adalah ibaratkan diri kalian. Nah, ketiga benda ini adalah hal-hal yang berada di sekitar kalian. Apa itu tujuan hidup, bisa juga kesenangan, ataupun yang lainnya. Nah, dari ketiga benda ini, kalau menurut kalian mana dulu yang perlu dimasukkan supaya semuanya bisa masuk ke dalam sini? Menurut kalian yang mana? Kerikil atau pasir atau kelereng? Kelereng. Kita masukkan, jadi kalau kita masukkan pasir dulu, kira-kira yang lain bisa masuk nggak? Kalau kita masukkan pasir dulu, yang lain bisa masuk nggak? Nggak bisa masuk. Jadi yang harus kita masukkan itu kelereng terlebih dahulu. Nah, jadi kelereng ini ibaratkan hal-hal kebutuhan primer, hal-hal yang penting yang perlu harus didahulukan, seperti itu. Kita masukkan. Semua kelereng sudah penuh, ya. Tapi ini hal-hal yang besar yang kita masukkan terlebih dahulu. Jadi apa itu belajar, terus apa kita mencapai tujuan dalam hidup, membantu orang tua, menolong orang tua. Ini
diibaratkan ke kelereng. Selanjutnya hal-hal yang sekunder atau hal itu juga penting, cuman tidak begitu terlalu penting. Kita masukkan kerikil. Kita masukkan kerikil. Kerikil akan masuk ke dalam, ya. Kerikil akan masuk ke dalam mengisi kekosongan yang ada di rongga-rongga dari kelereng tersebut. Ya. Itu ibaratkan buah kerikil. Nah, kalian membolos, terus kalian kalian bersenang-senang, nggak masuk pelajaran, main game, ke mall, itu ibaratkan pasir. Jadi tetap bisa masuk walaupun kalian itu penuh dengan yang namanya tujuan hidup yang lain, seperti itu, ya, tetap bisa masuk pasirnya. Tapi kalau misalnya tadi kita balik, ya, kalau kita balik, yang kita masukkan adalah pasirnya terlebih dahulu, kita penuhi kehidupan kita dengan yang namanya kesenangan, ya. Kita nggak mau belajar, kita cuek terhadap orang tua dan yang lain. Terus baru kita, setelah kita senang-senang puas seperti itu, baru kita mengambil hal-hal yang penting, maka tidak akan masuknya akan susah. Jadi seperti itulah maksud Bapak. Jadi kalian harus bisa memprioritaskan mana pentingnya itu terlebih dahulu. Jadi boleh kita mencari hiburan, kesenangan, seperti itu boleh, tapi jangan sampai kesenangan itu, bolos dan lain sebagainya itu membuat tujuan hidup kalian, cita-cita kalian, harapan orang tua terhadap kalian itu menjadi tidak fokus lagi, tidak tercapai tujuan dari orang tua kalian dan cita-cita kalian, seperti itu, ya. Bapak rasa itu, ya, kalian bisa mengambil pelajaran dari situ. Kurangilah perilaku membolos kalian itu tadi, karena sejatinya walaupun kelihatannya sepele, membolos itu akan berakibat fatal kalau itu terjadi terus menerus, dan itu akan sangat berdampak pada belajar kalian, seperti itu. Baik, Bapak rasa pertemuan kita cukup sampai di sini terlebih dahulu. Nah, ini ada kartu kontrol perilaku, ya. Nah, kalian pegang dulu. Nantinya kita akan bertemu lagi minggu depan, ya. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Itu silakan kalian isi. Nah, itu kartu kegiatan. Jadi apa kegiatan kalian ditulis di situ, terlaksana atau tidak, apakah masih bolos atau tidak. Nah, dan juga diterapkan saran atau solusi dari teman kamu yang memberikan saran untuk tadi, ya. Bapak rasa Bapak cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita bertemu lagi minggu depan. Kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini dengan mengucapkan lepas hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Bapak minta maaf kalau misalnya dalam Bapak menyampaikan ini tentang proses ini tadi ada kata-kata yang kurang pas, kurang berkenan, ya Bapak minta maaf, ya. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.